Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi RPS dan kontrak belajar mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi ya. Bobotnya adalah 2 SKS dan merupakan mata kuliah nasional ya. Seluruh mahasiswa di Indonesia wajib mengambil mata kuliah ini. Kita akan melakukan pertemuan selama 16 kali pertemuan. Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mahasiswa memiliki keterampilan menulis karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulis karya ilmiah di sini ditekankan pada penulisan makalah. Apa saja materi yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan ya, satu semester. Yang pertama, kita akan membahas hakikat dan ragam bahasa, mulai dari pengertian, kemudian fungsi bahasa, ragam bahasa ya, pengertiannya, ragam bahasa itu sendiri. Yang kedua, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa Indonesia, hal-hal apa saja yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, serta kedudukan bahasa Indonesia nanti juga kita akan pelajari. Materi yang ketiga tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Banyak sekali ya, namanya juga pedoman, banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam POEBI tersebut ya. Selain itu juga kita juga akan mempelajari unsur serapan, pengertian. Selain pengertian ada bagaimana kosakata itu diserap ya, caranya seperti apa, kemudian dari bahasa mana saja kosakata bahasa Indonesia itu didapatkan. Materi yang keempat adalah pilihan kata atau diksi, pengertian, prinsip, contoh, dan kalimat efektif. Pengertian, prinsip-prinsip kalimat efektif, dan contoh kalimat efektif. Materi yang kelima adalah satuan bahasa, dimulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Untuk pokok bahasan ini lebih ditekankan pada paragraf ya. Untuk kata, frasa, klausa, dan kalimat sebagai pengetahuan teman-teman saja. Yang terakhir, materi yang akan kita pelajari adalah karya ilmiah, mulai dari pengertian, langkah-langkah, dan pedoman penulisan karya ilmiah. Ya, pedoman penulisan karya ilmiah ini mulai dari pertama ya, halaman, tabel, penulisan daftar pustaka, catatan kaki, kemudian bagaimana sistematika penulisan makalahnya, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Metode pembelajaran yang kita gunakan adalah menggunakan ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tentunya dengan penugasan. Media pembelajaran yang kita gunakan menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Zoom atau Google Meet ini digunakan untuk pertemuan pertama saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan e-learning atau Sikulon. Sikulonnya IAIN atau UIN Surakarta. Ya, berarti mulai dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan 16 nanti kita menggunakan media e-learning. Nah, selain menggunakan e-learning untuk memperjelas kalau ada hal-hal yang ditanyakan teknis, nah kita juga menggunakan media WA yang sudah dibuat oleh teman-teman. Dalam penilaian mata kuliah ini ada beberapa aspek ya yang dinilai. Kalau teman-teman lihat dalam kalender akademik itu ada tes tengah semester dan ada tes akhir semester.
Untuk mata kuliah bahasa Indonesia tidak menggunakan istilah itu ya. Maka jangan berpedoman pada itu. Bu, ini ada jadwal tes setengah semester, itu digunakan enggak dan sebenarnya tidak seperti itu. Nah, dalam mata kuliah bahasa Indonesia menggunakan istilah uji kompetensi. Setelah ada materi yang kompetensi tertentu, maka ada ujiannya. Di sini bahasa Indonesia melakukan 4 kali uji kompetensi. Nah, uji kompetensi 4 itu yang poin tertinggi ya, 35% ya. Kemudian uji kompetensi 2 itu juga 30%, uji kompetensi 2 15%, dan uji kompetensi 1 10%. Aspek yang lain ada kehadiran, keaktifan, dan penguasaan materi 10%. Dimulai dari aspek yang terakhir, yang keenam adalah kehadiran. Untuk kehadiran ini sesuai dengan aturan minimal 75%. Untuk kehadiran dari teman-teman nanti bisa teman-teman lihat melalui siakat ya. Yang dianggap hadir itu maksudnya yang dianggap hadir itu 75% itu artinya teman-teman aktif ya dalam kehadiran. Di dalam siakat jika teman-teman hadir, kalau online itu jarang ya. Kalau online itu jarang yang tidak hadir karena kita menggunakan kuliahnya menggunakan e-learning atau Sikulon. Yang kedua, kehadiran itu dinilai dari keaktifan teman-teman melakukan diskusi di e-learning atau Sikulon sesuai dengan jadwal mata kuliah bahasa Indonesia. Yang terakhir dinilai dari pada saat teman-teman menyimak atau membaca materi perkuliahan. Yang berikutnya adalah keaktifan. Keaktifan ini juga memiliki poin tersendiri ya. Dinilai dari mengajukan pertanyaan. Pada saat diskusi di Sikulon ya, teman-teman aktif ya, teman-teman bertanya kepada yang sedang presentasi begitu ya, maka itu menjadi poin tersendiri bagi teman-teman. Selain itu juga pada saat berdiskusi teman-teman menambah atau menjelaskan dari proses diskusi tersebut. Berikutnya adalah penguasaan materi. Poin penguasaan materi ini didapat pada saat teman-teman memiliki kontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti saya akan membagikan Google Form yang nanti silahkan diisi bagi kelompok yang sudah maju ya. Silahkan diisi, ditulis di situ kontribusi teman-teman dalam kelompok tersebut. Di sini adalah timeline mata kuliah atau jadwal perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Di sini bisa dilihat bahwa pertemuan 1 itu adalah kontrak belajar dan sosialisasi RPS ya. Untuk pertemuan kedua nanti akan dibahas 2 topik ya, hakikat dan fungsi bahasa, pengertian, jenis, contoh, ragam bahasa, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini, silahkan teman-teman cermati ya, setiap pertemuannya apa babnya. Nah, tugas pertama dari teman-teman adalah silahkan teman-teman membagi kelompok. Kelompok itu anggotanya 2-3 orang mahasiswa. Setelah teman-teman membuat kelompok, silahkan nanti daftar kelompoknya dikirim ke saya, kemudian ditentukan. Saya yang menentukan kelompok tersebut kelompok berapa gitu. Setelah teman-teman mendapatkan kelompok ya, silahkan teman-teman cermati ya, dapat kelompok berapa. Contoh, teman-teman ada yang mendapat kelompok 6 ya, maka kelompok 6 ya, maka nanti diskusi pada pertemuan ke-8 ini ya, kelompok 6, maka teman-teman diskusi pada pertemuan ke-8. Apa topiknya? Topiknya di sebelahnya. A. Jenis karya ilmiah, dan B. Tata tulis karya ilmiah. Itu materinya ya. Materi yang teman-teman gunakan dalam membuat PPT ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan topik dan kelompok, silahkan teman-teman mencari referensi yang sesuai dengan topik itu. Referensi yang digunakan
bisa berasal dari buku, itu yang utama, atau e-book boleh. Kemudian teman-teman juga bisa mengambil dari artikel-artikel ya, jurnal, kemudian atau sumber referensi yang lain begitu. Setelah teman-teman mendapatkan materi yang sesuai dengan topik, silahkan teman-teman membuat PPT. Teman-teman sajikan dalam bentuk PPT ya. PPT tersebut setelah jadi, silahkan teman-teman mempresentasikan, kemudian divideokan ya. Membuat video presentasi ya. Setelah teman-teman selesai membuat video presentasi, silahkan teman-teman upload di YouTube. Nah, setelah selesai menguploadnya, link YouTube-nya silahkan dikirim ke email saya. Di situ ada handayu.avi@gmail.com ya. Paling lambat 1 hari sebelum presentasi. Kemudian pada saat teman-teman mengirimkan email, jangan lupa judul emailnya itu disesuaikan sesuai dengan aturan ya, yaitu BI prodinya apa. Kalau PBA, kalau PGMI, kalau PIAUD. Setelah prodi, kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Setelah itu adalah kelompok. Kelompok itu disesuaikan dengan pembagian kelompok teman-teman sendiri ya. Oke. Dikirim 1 hari sebelum presentasi. Contoh, tadi kelompok 6 ya. Kelompok 6 ini pertemuan ke 8. Pertemuan ke 8 itu diperkirakan nanti akhir Oktober ya, akhir Oktober. Maka umpamanya tanggal 29, maka 1 hari sebelum tanggal 29 itu teman-teman harus sudah mengirimkan link YouTube-nya ke email saya. Itu paling lambat. Tetapi kalau teman-teman mau mengirimkan sebelum itu juga lebih baik begitu ya. Selain teman-teman mengirimkan link YouTube ke email saya, teman-teman juga wajib mengirimkan link YouTube tersebut ke grup WA kelas. Karena biar teman-teman yang lain yang tidak presentasi bisa menyaksikan, bisa membuka materi atau presentasi teman-teman, baru keesokan harinya didiskusikan melalui Sikulon begitu ya. Itu tugas pertama. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa untuk penilaian untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu terdiri dari 4 uji kompetensi, disesuaikan dengan jadwal. Di timelinenya di sini ada ya. Kapan itu uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, uji kompetensi 3, dan uji kompetensi 4 ya. Oke. Silahkan dicek waktunya di situ. Nah, uji kompetensi 1. Uji kompetensi 1 ini tugasnya adalah teman-teman membuat rangkuman. Ini termasuk tugas individu. Bentuknya apa? Bentuknya mind map. Ya. Materinya apa yang dirangkum? Materi yang dirangkum adalah materi pertemuan sebelumnya. Berarti uji kompetensi 1 membuat rangkuman ya, bobotnya 10%. Materi yang dirangkum adalah keempat materi ini: hakikat dan fungsi bahasa, pengertian, jenis, contoh ragam bahasa, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah 4 materi yang harus teman-teman rangkum ya. Bu, berarti ada 4 ada 4 materi ya, ada 4 materi, berarti ada 4 halaman ya. Namanya juga rangkuman tersebut dalam bentuk mind map ya, namanya mind map. Itu kalau mind map itu konsepnya saja. Bagi teman-teman yang belum tahu mind map itu apa, silakan teman-teman cari di Google ya gitu. Mind mapnya 1 bab
1 halaman sudah cukup ya. Berarti untuk uji kompetensi 1 ada 4 mind map atau 4 topik ya, bukan 4 mind map tapi 4 topik. Mind map tersebut boleh teman-teman buat dengan menggunakan komputer ya, boleh ditulis tangan. Kalau ditulis tangan maka syaratnya terbaca oleh orang lain. Setelah teman-teman selesai ditulis tangan, silahkan teman-teman foto ya, kemudian silahkan dikirim ke email ya. Kalau file di komputer berarti tinggal ngirim. Kalau tulisan tangan silahkan difoto, ngirimkan ke emailnya, boleh berupa JPG, boleh teman-teman PDF kan juga boleh ya, ke alamat email ini handayu.afi@gmail.com. paling lambat pertemuan keempat itu minggu terakhir September ya. Oke, jangan lupa dengan subjek di emailnya sesuai dengan ketentuan ya, BI.UK1 jurusan atau prodi. Kalau PGMI, PBA dan seterusnya setelah jurusan kelas. Setelah kelas adalah NIM, langsung NIM-nya ya, ditulis angkanya. Itu untuk uji kompetensi 1. Berikutnya untuk uji kompetensi 2 ada 2 tugas. Yang pertama ada tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Yang pertama untuk tugas individunya adalah teman-teman membuat sebuah paragraf ya, sebuah paragraf diketik maksimal atau diketik di antara 8 sampai 15 kalimat ya. Silakan dikerjakan, ini tidak ada aturannya ya, teman-teman boleh mengerjakan mulai dari sekarang juga boleh ya. Temanya bebas, mau curhat boleh, mau cerita boleh, yang penting itu adalah sebuah paragraf yang terdiri minimal 8 sampai 15 kalimat. Setelah itu ya silahkan hasil paragraf tersebut dikirim ke email saya paling lambat pertemuan ke-6. Nanti dicek sendiri kapan pertemuan ke-6 tersebut, dengan judul email sama, bi.prodi.kelas.nim ya. Setelah itu tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Setelah teman-teman membuat paragraf ya, silahkan teman-teman dalam kelompok ya, kelompoknya tetap kelompok yang awal tadi ya, nggak usah ganti kelompok lagi, nanti teman-teman bingung ini kelompok yang mana, yang paragraf atau yang tugas yang lain gitu ya. Setelah teman-teman berkelompok silahkan dipilih paragraf, kan anggota kelompok dari paragraf yang dibuat oleh anggota kelompok, silahkan dipilih salah satu ya. Setelah dipilih silahkan teman-teman menganalisis paragraf tersebut ya. Materi untuk menganalisisnya apa? Materi untuk menganalisisnya adalah nanti nih ya, di pokok bahasan kelompok 3, 4, 5 ya. Apa saja yang dianalisis? Di antaranya bagaimana penggunaan ejaannya, sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai ya biarkan saja, kalau belum selesai, kalau yang belum sesuai apa dituliskan di situ ya, alasannya kenapa begitu. Yang kedua pisau analisis yang kedua adalah pedoman pembentukan istilah ya, sudah benar atau belum penggunaannya. Yang berikutnya adalah pilihan kata yang digunakan, kemudian kalimat efektif, apakah kalimat yang ditulis di situ sudah efektif semua. Kalau sudah ya sudah, kalau belum di mana yang tidak efektif, alasannya kenapa ya, dianalisis. Yang terakhir digunakan analisis adalah paragraf, apakah paragraf yang ditulis itu sudah sesuai dengan syaratnya ya, begitu. Untuk mengerjakan UK2 ini syaratnya adalah teman-teman selesai dulu dalam membahas kelompok 3, 4, 5. Jadi setelah pertemuan ke-6 teman-teman baru bisa menganalisis paragrafnya ya. Itu paragraf tersebut setelah selesai teman-teman menganalisis, silahkan disajikan dalam PPT. Setelah jadi PPT-nya, silakan teman-teman presentasi dengan membuat videonya, berarti membuat video presentasi mengenai menganalisis paragraf. Setelah selesai, silakan linknya dikirim ke email saya, seperti tugas yang lain.
paling lambat 1 hari sebelum presentasi, berarti pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 kalau nggak salah. Silahkan disesuaikan judul emailnya ya, bi.uk2 prodi.kelas kelompok. Selanjutnya uji kompetensi 3. Uji kompetensi 3 ini tugas kelompok ya. Kelompoknya tidak usah ganti, tetap itu saja, yaitu membuat buku saku. Buku saku itu yang kecil. Buku satu yang kecil, tulisannya ringkas ya, ringkas, singkat, padat, dan jelas. Diketik dengan huruf Times New Roman, fontnya 10 ya. Ukurannya lebih kecil. Boleh 1 lembar, 1 kertas atau 1 halaman itu 4 kolom boleh, atau 2 kolom. Silakan dibuat dengan desain yang menarik ya, maksimal 20 halaman. Materinya apa yang digunakan untuk membuat buku saku? Materinya adalah di pertemuan ke-8 dan ke-9, kelompok 6 dan kelompok 7. Jenis karya ilmiah, tata tulis karya ilmiah, tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Ini yang dijadikan materi untuk membuat buku saku. Silahkan filenya dikirim maksimal 20 halaman ya. Filenya dikirimkan ke email saya, handayu.avi@gmail.com ya. Paling lambat pertemuan ke-11, nanti dicek sendiri dengan subjek email bi.uk3.prodi kelas dan kelompok. Yang terakhir adalah uji kompetensi 4. Untuk uji kompetensi 4 ini membuat makalah ya. Saran saya tidak usah membuat, silahkan teman-teman mengambil makalah dari mata kuliah yang lain ya, silahkan. Setelah itu dianalisis atau diperbaiki sesuai dengan aturan penulisan makalah. Nah, tugas yang terakhir ini bisa dikerjakan setelah teman-teman mendapatkan materi dari kelompok 8 sampai kelompok 12. Bagaimana cara membuat pendahuluan makalah, bagaimana membuat isi, bagaimana penulisan kutipan, bagian awal, bagian akhir begitu. Untuk makalah ini disesuaikan ya, karena nanti penilaiannya diantaranya kelengkapan, bagaimana penulisan kutipan, penulisan catatan kaki, daftar pustaka, dan pedoman penulisan yang lain. Makalah ini boleh teman-teman mengambil dari mata kuliah yang kelompok, kemudian semua anggota kelompok mengambil mata kuliah ini, makalah itu juga boleh ya, karena nanti mengoreksinya berbeda-beda. Silahkan dikumpulkan paling lambat pertemuan ke-16 akhir minggu ketiga Desember ya, dengan subjek BI UK4 PGM Prodi kelas dan NIM. Yang terakhir adalah referensi. Silahkan teman-teman, saran saya memiliki sebuah referensi ya, boleh e-book atau jurnal yang lain begitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.